Assalamualaikum Ibu Juli. Waalaikumsalam, Pak. Oke, hari ini saya dengar Ibu mau mengadakan coaching ya, Bu? Iya, Pak. Tadi saya rencananya hari ini mau melakukan coaching bersama dengan Ibu Nurjana. Oh iya, kalau boleh tahu ya Bu, kira-kira Ibu sudah tahu belum masalah apa sih yang mau Ibu bicarakan? Belum sih, Pak. Cuman tadi baru janjian hanya melalui WA. Tapi nanti setelah ngobrol, mungkin nanti kita akan tanyakan langsung lah dengan Bu Nurjana, kira-kira apa yang menjadi permasalahan dari Bu Jana. Oke Bu, dalam kegiatan coaching nanti Bu, apa sih yang ingin Ibu gali lebih jauh lagi? Iya, Pak. Nanti pada saat coaching, saya akan menggali lebih jauh terkait dengan kompetensi coaching yang ketiga, Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh. Lalu saya juga akan mencoba mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, supaya nanti Bu Nurjana bisa bercerita tentang permasalahannya secara terbuka. Oke, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang terakhir pertanyaan berbobot ya Bu. Iya, benar Pak. Baiklah Bu, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu tonjolkan dalam kegiatan coaching nanti? Yang menjadi prioritas saya nanti yang akan saya tonjolkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, karena menurut saya rasa itu kompetensi yang sedikit sulit ya, Pak ya. Selain juga kehadiran penuh, dan kemudian nanti saya juga akan banyak menggali solusi dari permasalahan coaching tersebut, Pak. Ya, benar sekali Bu. Berarti pertanyaan nanti yang Ibu lontarkan tadi sangat membantu kompetensi coaching itu sendiri ya Bu? Iya Pak, menurut saya nanti pertanyaan itu sangat penting supaya bisa membangun kompetensi dari Bu Nurjana. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu, boleh ya Bu pertanyaan? Ya silakan Pak. Apa indikator pencapaian yang Ibu capai, yang ingin Ibu capai sih dalam kegiatan coaching nanti? Ya harapannya Pak, nanti setelah kita melakukan coaching dengan Bu Nurjana, nanti Bu Nurjana juga dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dari Bu Nurjana, dan selanjutnya nanti bisa memikirkan ide atau rencana-rencana apa yang harus dilakukan supaya permasalahan itu bisa diselesaikan. Ya, benar sekali yang Ibu bilang, ternyata tujuan daripada kegiatan ini Ibu nggak yang muluk-muluk ya Bu. Iya. Hanya untuk bagaimana si coach itu nanti mencari solusi atas masalahnya sendiri. Baik Ibu, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Boleh Ibu panggil coachnya sekarang? Oke, baik Pak. Assalamualaikum Ibu Jana. Waalaikumsalam Bu Juli. Apa kabarnya hari ini Ibu? Kabarnya baik. Oke, kita hari ini mau berbicara tentang masalah Ibu di sekolah ya. Kira-kira dari pembicaraan kita ini nanti apa yang ingin Ibu capai Bu? Saya ada sedikit masalah Bu. Saya bingung menghadapi masalah siswa-siswa di sekolah saya Bu. Kenapa sih makin hari makin banyak yang terlambat Bu di sekolah saya? Saya paham Bu ya. Jadi kira-kira hari ini kita fokus untuk mencari solusi dari masalah Ibu terkait dengan siswa yang terlambat datang ke sekolah ya Ibu ya. Iya Bu. Baik, sekarang kita coba dulu identifikasi Bu, dari skala 1 sampai 10 sebesar kira-kira di angka berapalah Ibu mau mencapai tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Saya pengennya sih Bu besar gitu Bu, dari skala 1 sampai 10 itu saya berharap di angka 7 Bu, karena selama ini saya lihat anak-anak ini banyak sekali terlambat masih di angka 4 Bu. Oh gitu ya Bu. Oke, saya mengerti Bu Jana ya. Menurut Ibu, kira-kira kekuatan apalah yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Justru itulah Bu, saya berkonsultasi dengan Ibu. Saya sih berharap teman-teman saya, guru-guru yang lain juga ikut mengontrol anak-anak ini, terutama guru BK. Dan juga saya pengen andil orang tua juga banyak untuk anak-anaknya Bu. Kira-kira ada nggak peluang untuk kemungkinan itu Ibu? Kemungkinannya sih ada, karena pernah juga kami sudah rapat dengan orang tua Bu. Cuma untuk kelanjutannya itu tidak ada Bu.
Kira-kira hambatannya atau kendalanya yang mungkin muncul apa Ibu? Hambatannya orang tua di sekolah kami itu Bu kurang berpartisipasi aktif untuk memantau anak-anaknya. Kami pengennya itu Bu paguyuban di sekolah kami itu aktif Bu agar orang tuanya itu tahu keadaan anak-anaknya. Oh, jadi kira-kira solusinya bagaimana lah Ibu menurut Ibu? Menurut saya Bu, udah saya pikir-pikir solusinya itu saya berusaha mengaktifkan kembali paguyuban sekolah. Saya akan memberitahu kepada orang tua siswa tersebut kenapa terlambat. Saya juga berpikir gini Bu, apakah karena di sekolah kami ini pembelajarannya apa kurang kreatif makanya anak-anak itu kurang semangat. Jadi saya berpikir kami guru-guru akan membuat pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif lagi Bu, agar siswa semangat ke sekolah. Oke, berarti nanti Ibu akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang kreatif ya Bu ya, Iya, supaya anak-anak tertarik untuk hadir ke sekolah. Iya, Bu. Kira-kira bagaimana cara Ibu nanti untuk merencanakan tujuan tersebut? Saya merencanakan rapat orang tua kembali Bu untuk mengaktifkan paguyuban. Iya. Kemudian juga rekan-rekan saya ini saya ajak untuk membuat pembelajaran yang kreatif. Terlebih saya sendiri Bu, saya akan berusaha membuat pembelajaran yang lebih asik lagi agar siswa itu rindu ke sekolah dan tidak maulah bolos Bu. Menurut saya seperti itu. Oke, dari rencana yang sudah Ibu buat, kira-kira yang mau Ibu prioritaskan yang mana terlebih dahulu? Yang saya prioritaskan karena selama ini Bu kan sekolah kami itu Bu di pesisir pantai, kurang perhatian orang tua. Jadi saya prioritaskan itu kerjasama dengan orang tua Bu. Oh, baik. Itu langkah yang sudah cukup bagus ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan jangka waktunya? Jangka waktunya ini saya harap dalam sebulan atau 2 bulan ini sudah adalah perubahan Bu bagi anak-anak itu Bu agar datang ke sekolah tepat waktu. Bagus rencananya Ibu ya. Lalu untuk mengukur keberhasilannya Ibu sudah punya cara barangkali? Menurut saya indikator keberhasilan dari tujuan yang saya buat ini ialah ketika anak-anak sudah rajin ke sekolah Bu, sudah rindu ke sekolah dan tidak lagi terlambat. Itu menurut saya sudah keberhasilan bagi saya Bu. Itu sudah jadi indikator keberhasilan. Iya Bu. Ya. Pastinya Bu dari setiap rencana tindakan yang kita lakukan pasti kan akan ada tantangan dan hambatan ya Bu. Iya Bu, ya. banyak sekali sepertinya Bu. Kira-kira bagaimana nanti rencana Ibu untuk menghadapinya Ibu? Menghadapi tantangan ini Bu, selain sama orang tua tadi, pastinya kepala sekolah, rekan-rekan sejawat Bu, kita perdayakan lagi Bu, guru BK-nya. Apa sih yang membuat anak-anak ini tidak bisa konsisten gitu untuk tidak terlambat. Dan saya berdoa mudah-mudahan nanti hambatannya sedikit Bu, gitulah Bu, ke depannya. Itu sudah jadi rencana yang cukup bagus ya Bu ya, tinggal bagaimana nanti kita melaksanakannya. Terima kasih Bu. Lalu setiap rencana yang sudah kita buat kan pasti kita harus punya komitmen ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira komitmen Ibu lah terhadap rencana yang sudah Ibu buat itu seperti apa Ibu? Saya berkomitmen akan terus melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi Bu, seperti terus-terusan berkoordinasi dengan orang tua, berkoordinasi dengan rekan sejawat, dan juga pembelajaran di sekolah ini terus saya pantau Bu, betul nggak rekan sejawat dan saya sendiri juga udah membuat pembelajaran yang inovatif itu Bu. Berarti dengan komitmen yang sudah dibuat tadi ada beberapa yang terlibat ya Bu ya, termasuk orang tua siswa dan guru yang di situ ya Bu ya. Oke Bu, selain dari orang tua siswa dan guru, ada nggak pihak lain yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk rencana yang sudah Ibu buat ini Bu? Untuk rencana yang saya buat ini ya seperti tadi yang saya bilang Bu, warga sekolah juga penting itu Bu. Kadang anak-anak ini kan bolosnya ini Bu, kadang-kadang bukan jauh di dekat-dekat sekolah juga Bu. Jadi semua pihak warga sekolah itu kita libatkan Bu untuk mengontrol anak-anak ini. Menurut saya seperti itu. Oh, itu bagus ya Bu ya, karena bukan hanya kita yang di lingkungan sekolah, tapi warga sekitar juga bisa memberikan informasi kepada pihak sekolah. Menurut saya seperti itu. Lalu tindak lanjut setelah sesi coaching ini menurut Ibu bagaimana? Tindak lanjut saya akan terus Bu untuk memonitor lah Bu bagaimana kelanjutannya, dan seterusnya juga saya akan berbuat yang lebih baik lagi dan sesuai apa yang sudah saya rencanakan Bu. Oke.
Itu rencana yang luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa berhasil, dan kedepannya nanti Bu, kalau ada perkembangan atau Ibu masih membutuhkan bantuan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya Insya ya Allah Bu ya. Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah Bu. berbagi dengan kita, dengan saya di sini. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita rencanakan akan ada perubahan baik ya Bu ya. Iya Bu, saya justru terima kasih kepada Iya. Ibu. Kita sama-sama berharap akan menjadi lebih baik ya Bu. Oke, siap Ibu, tetap semangat karena Bu. anak-anak itu tanggung jawab kita ya Bu Iya, ya. Bu. Apapun tingkah laku mereka itu menjadi tanggung jawab kita untuk supaya anak ini berhasil. Oke, Bu Nurjana, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Selamat siang Ibu Juli. Selamat siang Pak Juan. Hari ini sudah melakukan kegiatan coaching ya? Iya Pak. Bagus sekali. Saya lihat tadi bagaimana coachingnya. Ibu mengcoach Ibu apa? Bu Nurjana Pak. Nurjana. Iya. Kira-kira nih dari hasil coaching tadi Bu ya kan? Apakah indikator yang sudah yang sudah kita bicarakan tadi di awal sudah tercapai sudah tercapai atau belum menurut Ibu? Oke, alhamdulillah ya Pak. Tadi coachingnya sudah berjalan. Saya sudah mengadakan coaching dengan Bu Nurjana, dan Ibu itu juga tadi sudah menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekolahnya terkait dengan keterlambatan siswa datang ke sekolah Pak. Jadi tadi saya mencoba menggali permasalahan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengajak Bu Nurjana untuk mencari solusi apa yang bisa dilakukan dari permasalahan itu Pak. Dan ternyata Bu Nurjana sudah punya 2 solusi Pak dari permasalahan yang dihadapi beliau. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Kemudian yang kedua, Bu Nurjana mencoba untuk membuat satu pembelajaran yang menarik supaya siswa ini tergerak hatinya untuk datang ke sekolah Pak. Baik Bu, jadi indikatornya tadi sudah tercapai ya Bu. Karena indikatornya tadi ingin menggali potensi. Jadi dari solusi masalah coaching. Iya Pak. Jadi alhamdulillah Pak, Bu Nurjana tadi sudah menemukan 2 solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Benar Pak. Oke, dari observasi yang telah saya lakukan tadi, telah melihat coachingnya sama Ibu Nurjana. Iya. Sebagai coach bersama Ibu itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Jadi Ibu sudah punya kompetensi yang sangat bagus untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, sehingga coachingnya nggak perlu harus diarahkan lagi sebenarnya. Iya benar. Hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan itu saja, coaching tadi Ibu Nurjana sudah bisa langsung mengetahui apa solusi yang ingin diselesaikan. Kemudian Bu, ini juga menjadi pendengar yang aktif ya Bu, dan rileks. Saya lihat tadi Ibu menyampaikannya secara rileks sama coachingnya kan, jadi saya anggap itu kegiatannya sudah berhasil. Iya, alhamdulillah Pak. Jadi Pak, sebagai coach mungkin yang perlu saya kembangkan dari diri saya itu Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, supaya nanti kedepannya lagi saya bisa menggali potensi coach yang ada di diri coach saya, supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi Pak. Oke Bu, menurut saya yakin proses coaching tadi Ibu pasti bisa mengasah lebih dalam lagi keterampilan Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu, kepada coach. Jadi terima kasih atas waktu Ibu. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya Bu, sama-sama bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih kembali Pak. Ya, Bu, yang sama-sama. saya harapkan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu.